Evi cantik ya Pak? Muka hatinya Teh Evi yang belum Pak. Jangan ada janji-janji yang tidak penting dengan orang-orang terdekatmu. Kita prajurit tidak pernah tahu bisa memenuhinya atau tidak. Kamu mau nikah sama aku nggak, Vi? Kasih waktu buat jawabnya. Dendam kita tuh ada loh, kadet kenapa? Ya kan, Bi? Sekarang kita bikin coba 70% action dengan 30% ada dramanya, plot dramanya. Tapi ternyata sekarang dramanya kuat sekali ya. Jadi belum pernah, saya sih belum pernah melihat ada action yang dengan plot yang tertata dengan alur yang bisa seperti ini, sehingga itu yang saya challenge ke Abi. Kemudian kenapa bisa skalanya besar? Saya nggak tahu ya, film perang yang terakhir itu tahun kapan ya. Kalau saya agak angkatan lama, jadi kayak Janur Kuning gitu yang saya ingat ya, lama sekali ya. Tapi itu harus ada di situ, dan kita tahu pada saat kita sudah bicara film perang, kita harus pakai otentifikasi. Itu yang selalu otentik itu supaya semua believe. Kita sekarang masuk dengan film judulnya Believe. Tapi kalau kita tidak merasa penonton yakin, itu susah. Itu yang masuk ke sana. Kemudian Abi bisa menerjemahkan dalam sebuah skrip. Kalau misalnya skripnya tidak bagus, mungkin kita tidak akan lari langsung ya. Saya cuma men-challenge, bisa nggak Bi, lu dalam waktu sebulan nih. Terjadilah itu skrip dari research, dari segala macam selama sebulan. Kemudian paralel, karena saya punya partner Ipul line producer, dia bilang, ayo Mbak, kita bikin, kita bisa. Kemudian jadilah itu, pada saat skrip ada, kita udah tahu ini akan menjadi sebuah skala yang bukan biasa-biasa aja, tetapi memang itu yang kita yakini kita harusnya bisa, dan semoga ini bisa mewakili. Yes. Siapapun yang dikirim ke timur dan berhasil akan mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan komando. Kalau kamu berangkat perang tanpa ada jaminan pulang, itu siapa yang nemenin Evi? Udah ada Agus belum di masa depan kamu? Perhatian. Kang Arwin itu ini pertama kali ya Kang ya kita ya. Saya ceritain ketemunya aja dulu, pas ketemu kira-kira bareng sama siapa ya nanti nyutradaranya, ketemulah sama Kang Arwin kan dengan potongan kayak gini gitu kan. Maafkan. Boleh agak biar rancu gitu. Nanti ada kesempatan ya Mas Arwin, tenang. Potongan apa itu Mas? Oke, jadi ketemu ya harus ada adjustment. Biasanya yang di adjust itu pertama tuh ego. Sutradara tuh terkenal egonya kan tinggi-tinggi ya, kan kita nggak pernah tahu kita mau ngadepin sama siapa gitu. Kita takar dulu egonya nih, sama Kang Arwin juga nakar ini gimana nih si Abi nih mainnya nih gitu kan ya kira-kira. Jadi memang tidak mudah lah. Tapi cuma pertemuan pertama aja, karena kesananya ternyata ya dua-duanya nggak ada ego lagi. Ternyata begitu. Yes. Ternyata mau lu gimana, lu maunya gimana gitu. Jadinya malah saling mengisi gitu kira-kira. Yes. Yang terbesarnya itu ada di pembagian tugas. Enaknya seperti apa gitu ya. Genre biasanya kita dasarnya dari genre yang dikuasai. Siapa yang lebih menguasai genre apa gitu. Kupikir Kang Arwin emang punya kekuatan di action gitu. Terus aku tawarin, terus dia bilang, gue malah drama, gue powernya gitu. Nah iya, berarti nggak cocok ya, berarti gue aja yang action ya. Iya gitu. Kang Arwin kemarin juga ngomong, ya gue malah ngeliat potongan lo malah drama, malah action gitu. Kira-kira kayak gitulah, jadi saling isi gitu. Kalau Izin petunjuk Bang, kita akan kembali ke timur. Anggap ini misi one way ticket. Gak usah berangkat. Pas aku baca skripnya lumayan, ini filmnya lumayan gede ya secara scope ya. Terus sama Abi juga baru kenal, terus ya udah akhirnya ngobrol dulu sih. Yang penting ketemu dulu nih, ngobrol dulu sama Abi gimana enaknya. Nah, yang gue tahu pada akhirnya gaya directing saya sama gaya directingnya Abi itu beda banget. Nah, tapi justru itu mungkin malah jadi punya point of view masing-masing terhadap cerita ya. Akhirnya mungkin disitulah misinya. Yes. Dan dari awal udah tahu kalau emang dia duluan ngedevelop, jadi ya oke, lu maunya gimana? Gue akan masukin treatment gue sejalan dengan waktu aja sih. Ya, itu kan treatment dengan teknis yang Ini tugas penting. Jadi seorang Agus bisa dibilang cukup ini ya, cukup rumit menurut gue, karena di satu waktu yang bersamaan harus ngelakuin banyak hal, harus
workshop, harus reading, harus latihan choreo fighting, latihan sikap militer, pegang senjata, latihan nembak. Itu semua dilakukan dalam waktu 45 hari yang harusnya sih normalnya nggak segitu ya Bu ya. Normalnya berapa kira-kira Bu? Boleh dibantu nggak Bu? Kira-kira normalnya sebenarnya berapa sih Bu? Yang normal yang bisa balance gitu? Setengah jam. Oh iya, setengah jam. Nggak ada normalnya, nggak usah manja deh. Nah, bersyukur kita di sini punya 2 director ya, Kadias ya. Yang satu suportif, yang satu enggak. Bercanda. Nggak, senang. Prosesnya cukup berdarah-darah. Bahkan pas syuting juga benar-benar yang ini cerita dikit aja. Karena kesalahan, karena keteledoran diri sendiri, gue cedera di bagian paha dan pinggang gitu. Tapi itu cederanya di hari-hari awal syuting, bahkan belum mulai fighting scenes-nya, belum ada. Itu baru mau mulai fighting scenes yang lawan Abel gitu kan. Tapi tiba-tiba udah cedera. Tapi ya udah langsung ditangani. Tapi pas take tuh ya Allah nggak berasa sakit. Kelar take baru nggak bisa jalan, susah pincang-pincang gitu. Tapi ternyata sakitnya tuh sakit-sakit nagih ya. Nah, film action ini ternyata senagih ini buat gue sebagai debut di film action ya. Bener-bener wah ini tuh bener-bener core memory yang nggak akan pernah gue lupain seumur hidup sih. Gil. Kan pala lu juga itu. Nah, yang adegan injek pala, yang adegan Bang Leo nginjek pala gua. Demi Allah keinjek beneran. Serius, demi Allah keinjek beneran. Lu nggak apa sih? Ini tugas penting. Dengan ngobrol kali ya. Ngobrol terus apa ya? Trust each other. Percaya terus aja kita juga bener-bener. mau tahu pengen dibawa kemana sini itu udah berdiskusi gitu loh setiap adegannya. Selalu nanya, yang penting kan untuk menjadi sebuah pasangan dalam sebuah film kita harus nanya boundaries masing-masing kan. Betul. Dan kita udah nanya boundariesnya, batasannya sampai mana. Gue nanya ke Dinda juga nanya ke gue. Ya itu, dan ya model reading yang singkat. Model reading yang singkat, tapi memang dasarnya memang Dinda adalah seorang aktris yang luar biasa juga, jadinya benar-benar bisa benar-benar bisa bisa ngasih sparks lah ke gue selama di depan kamera. Iya, Mas Tabi mau menambahkan mungkin Setelahnya baperan ya. Emang kamu seserius apa sama Evi? Evi sudah jadi alasan saya untuk kembali pulang. Aku pas main sama Om Ajil tuh waktu pertama kali ketemu tuh, Om Ajil baik banget ya gitu. Mama aku sampai bilang, iya tuh Fagi, Om Ajil baik banget ya. Iya mah, Fagi juga sampai kaget sebaik itu ya. Oh iya. Ngomongnya bau-bau. Bukan bau-bau. Apa sama dia tadi? Enggak, ukuran sepatu dia sebentar. bagus banget nih ya. Terus Fagi, kamu dibayar berapa maju? Setiap ke lokasi itu ditanya, aku nanya sama telco tuh. Aktor bro, aktor telco. Iya. Terus Om Ajil ada nggak? Wah. Ya, enggak. Om Ajil besok aku ada nggak? Enggak, besok libur kamu. Ya, Om. Ya masa Agus kecil sama Agus gede sama. Tiga sama. Begitu berkesannya jadi kamu maunya terus ada Om Ajil terus ya. Iya. Ya Om, bener Om, nggak ada. Iya nggak ada. Besok baru ketemu. Ya. Terus akhirnya kamu datang walaupun kamu nggak syuting di hari itu? Enggak. Oh enggak. Kirain dulu. Akhirnya kata Mama, udah besok jalan-jalan aja. Besok, oh iya Mas, siap. Senang lagi, nggak sedih lagi tuh. Faki, kalau mau karirnya panjang, pujinya produser sama sutradara. Faki. Kayaknya Faki. Alasan saya untuk kembali pulang.
kecil selewat di film yang luar biasa besar ini. Alhamdulillah dikasih kesempatan tuh dari awal Bu Aik masih nelfon sampai akhirnya sudah berada di sini tuh kayak memang banyak sekali proses yang dilalui dengan waktu yang singkat. Terus seperti yang tadi Mas Abi bilang, aku tuh kebayang gitu ya, persiapan cuma 1 bulanan. Mas Abi, Mas Arwin karena baru selesai syuting Lost Man juga sama Mas Arwin. Terus skenario masih mentah gitu, terus aku bilang, Mas Abi boleh nggak kita ngobrol gini. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan sama Mas Abi, termasuk urusan si sayur dan bayam itu juga yang ternyata sebenarnya itu adalah berdasarkan kejadian nyata. Jadi bukan di dalam penulisannya Mas Abi ya, si bayam itu memang kejadian dari based on true story-nya. Terus dari situ develop, kemudian sama Ajil memang dari awal kayaknya kita semua juga udah sadar dengan waktu yang mepet dan kita semua harus memberikan yang terbaik dalam produksi ini. Dan semua ketika syuting itu prosesnya aku merasa bersyukur banget bisa menjadi bagian karena bisa melihat dengan mata kepala sendiri seberapa perjuangannya gitu. Nggak hanya Ajil dan cast yang ada di sini, tapi juga mereka gitu yang ikutan syuting dan ada dan mendampingi. Semua tuh kayak bener-bener dedikasinya tuh luar biasa gitu. Dan jadi kayak membuka mata saya bahwa kalau nggak berdasarkan tekad yang kuat, doa, mental gitu, kayak sulit sekali ya gitu menyelesaikan perjuangan ini gitu. Jadi merasa banget bahwa film itu tuh nggak hanya dar-dar-dor aja atau bom atau nangis aja, tapi sebenarnya saya ngerasa ada sesuatu yang segitunya ya namanya perjuangan tuh gitu. Dan semua tuh harusnya ada di dalam gitu, nggak kelihatan kayak santai-santai di luarnya gitu, dalamnya tuh wah itu harus punya kekuatan yang luar biasa. Dan melalui proses yang panjang banget sampai akhirnya sekarang dan udah ngelihat special screening dan respon dan hasilnya itu jadi mengharukan banget gitu. Makanya pengen big applause banget ke Bu Ai gitu. Tepuk tangan dong. Yes. Evi cantik ya Pak. Muka hatinya Teh Evi yang belum Pak. Jangan ada janji-janji yang tidak penting dengan orang-orang terdekatmu. Kita prajurit tidak pernah tahu bisa memenuhinya atau tidak. Kamu mau nikah sama aku nggak, Vi? Kasih waktu buat jawabnya. Jujur ini film aku yang berlatar militer, kayaknya udah yang keempat. Yes. Udah semua matra. Ya harapannya sih sebenarnya kalau bisa dapat tituler ya. Podcast dong. Karena keren. Ya senang banget bisa terlibat di project film Believe ini. Jadi sedikit flashback lagi. Yeah. Aku dikasih tahunya itu, Wafda bisa syuting nggak? Oh bisa mbak, kan baik. Nelfon, yeah. Syuting nih. Iya. Halo baik. Wafda, kosong nggak? Kosong terus. Baik. Mau syuting kapan mbak? Besok katanya. Langsung besok. Jadi kita tuh bikin teaser dulu. Oke. Iya. Oke siap mbak. Wah perang nih kan. Datang ketemu kita di kantor meeting. Baca. Kan ini angkatan darat mbak. Ada di kantung-kantung ini maksudnya apa nih? Terbang-terbang kan? Iya. Gue takut ketinggian. Udah bismillah lah, kan bisa diakalin film kan. Gak enggak, tetap digantung 20 meter. Stop, udah sedikit aja cukup. Senang banget, ini salah satu pengalaman yang tidak terlupakan, paling berkesan lah di saya film Believe ini. Siapapun yang dikirim ke timur dan berhasil akan mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan komando. Kalau kamu berangkat perang tanpa ada jaminan pulang, itu siapa yang nemenin Evi? Udah ada Agus belum di masa depan kamu? Perhatian. Jadi gue lagi di lokasi syuting judul sebelah, terus tiba-tiba ini kok pas lagi tuh handphone gue geter-geter terus sama pas ngeliat terus habis itu oh sama itu Wafda, itu cerita Wafda sama angkat ya mbak, kamu bisa syuting nggak? Iya bisa mbak, kapan ini oke bentar ya take lagi beres gitu baru malamnya sorenya teleponan yang lebih jelas kasih tahu gini
Oke, concern gue sih emang dari awal tuh cuma satu, bahasanya pakai bahasa apa nih? Ya, bahasa Indonesia kah atau bahasa sana kah? Karena kan di daerah sana tuh kita beda daerah, langsung bahasanya pun berubah. Kalau misalnya kita di daerah Tambua tuh orang minta maaf tuh pardua. Tapi kalau misalnya kita ke Timur-Timur, mereka udah di skulfa. Itu aja udah dua kata yang jauh, udah P ke D. Jadi sempat lumayan panik banget. Tapi ya hasilnya yang seperti ditonton tadi, mudah-mudahan suka. Terima kasih Mas Abi, Mas Arwin, baik. Udah percaya untuk memerankan Miro Sablon. Izin petunjuk Bang, kita akan kembali ke timur. Anggap ini misi one way ticket. Gak usah berangkat. Kosong terus, sama. Ya udahlah, kita ikut casting, dapat peran tadi sebagai Jarwo, salah satu yang paling menonjol di bidang pemberontakannya terhadap Agus. Jadi ya banyak banget kalau yang dipelajarin ya, mulai dari kita ikut bootcamp dan ada juga waktu itu kewajibanku mungkin agak semua sama beratnya, cuman aku spesifik ke aku agak berat karena harus nurunin berat badan sampai 28 kilo. Karena badanku saat casting itu tidak mewakili TNI sama sekali. Beratnya sudah ratusan waktu itu, ya kita turun 28 kilo. Ya perjuangannya ada, ya pokoknya film ini best experience di hidup dan di karir tahun lalu lah gitu, ada di Believe ini seperti yang sudah disaksikan tadi. Dan makasih banget buat Mas Arwin, Mas Rahabi sama Mbak Ai juga selama proses sudah mempercayakan. Nah, boleh diajak lagi nanti next. Ini tugas penting. Believe, takdir, mimpi, dan keberanian. Karya dua sutradara, Rahabi Mandua dan Arwin Triwadana. Ini adalah sebuah film yang diangkat dari buku yang ditulis oleh Jenderal Agus. Kisahnya dia sewaktu menjadi tugas ke Timur-Timur. Dan saya ujikan film ini sesuatu film perang yang membuat saya bangga. Film perang yang membuat saya bangga kurang lebih 10 tahun yang lalu adalah Merah Putih Memanggil. Dan film ini didukung sepenuhnya oleh Angkatan Darat. Terlihat dari kapal perang, helikopter dan lain-lain, serta pemeran utama Adil Dito sebagai Agus dengan musuhnya Martino Leo sebagai orang dari Timur-Timur. Dan film ini membuat saya bangga, patut untuk ditonton karena ini mengisahkan apa yang terjadi dalam operasi Seroja pada tahun 1975 dan disusul dengan integrasi pada tahun 1990-an. Emang kamu seserius apa sama Evi? Evi sudah jadi alasan saya untuk kembali pulang.